Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Untuk teman-teman yang baru mampir channel ini, bisa langsung nonton video ini. Dan apabila kalian suka akan video-video di channel ini dan tertarik akan video atau cerita-cerita yang saya ceritakan, bisa langsung klik like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu, mari kita bahas bersama kasus di video kali ini. Untuk kasus di video kali ini, saya akan menceritakan tentang kasus mengenai kematian orang-orang yang dianggap sangat mustahil terjadi, dan sampai saat ini pun kasus kematian ini masih menjadi pertanyaan besar di kalangan para ahli. Bagaimana dan apa penyebab kasus kematian ini bisa terjadi? Untuk kasus kali ini saya akan membawakan sebuah kasus kematian yang terkenal dan fenomenal yang pernah tercatat dalam sejarah. Oke teman-teman, kasus kematian ini disebutkan oleh para ahli sebagai Spontaneous Human Combustion atau disingkat SHC. Spontaneous Human Combustion atau SHC ini merupakan peristiwa terbakarnya tubuh manusia secara spontan yang dihasilkan dari energi dalam diri tubuh manusia tersebut. Dalam hal ini, manusia yang mengalami SHC dapat berakibat fatal dan membahayakan nyawa manusia itu sendiri. Dalam beberapa kasus, misteri SHC ini terjadi begitu cepat sehingga dalam beberapa kasus atau kejadian tidak ada saksi yang menyaksikan proses dari SHC ini. Dalam 3 abad terakhir, ditemukan sekitar 200 kasus SHC, namun pada banyak kasus tidak ditemukan adanya penyelidikan yang memadai dan biasanya hanya berdasarkan cerita dari orang ke orang dan pernyataan lisan saja. Tetapi semua kasus SHC ini yang terjadi rata-rata hampir memiliki semua kesamaan. Yang pertama, korban adalah pecandu alkohol kronis. Yang kedua, para korban biasanya adalah seorang wanita yang sudah lanjut usia. Yang ketiga, tubuh korban tidak terbakar secara spontan, namun beberapa zat yang menyala telah bersentuhan dengannya. Yang keempat, bagian tangan dan kaki biasanya terlepas dari tubuh dan tidak mengalami cacat dari efek terbakar. Yang kelima, api yang menimpa korban tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun dan sangat sedikit memberikan efek pada benda-benda yang mudah terbakar di sekitar tubuh korban. Atau bisa dibilang tidak ada tanda-tanda kerusakan pada barang-barang tersebut. Yang keenam, pembakaran pada korban meninggalkan sisa abu berminyak dan berbau sangat busuk. SHC ini sangat membingungkan para ahli biologi dan para ilmuwan tentunya, terkait ditemukannya kasus yang masih belum diketahui dengan jelas penyebabnya hingga saat ini. Dimulai dari penemuan tubuh manusia yang terbakar, hingga teori-teori yang berusaha menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya SHC ini. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu misteri terbesar yang masih belum terjawab, bahkan setelah 350 tahun sejak kasus pertama dilaporkan. Fenomena SHC ini pertama kali diketahui oleh publik dari seorang ahli anatomi yang bernama Thomas Bartholin. Pada tahun 1663, ia menceritakan bagaimana seorang wanita yang ditemukan telah menjadi abu dan berasap di atas tempat tidurnya. Dan anehnya, kasur tempat ia berbaring sama sekali tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Fenomena ini mulai mendapat perhatian kembali dan dalam skala yang cukup besar ketika seorang penulis Prancis yang bernama Jonas Dupont mempublikasikan kasus-kasus SHC ini yang berhasil dikumpulkannya dalam sebuah buku yang berjudul The Incendies Corporis Humani Spontaneis. Buku ini ia buat dikarenakan ketertarikannya mengenai kematian seorang wanita yang bernama Nicole Millet yang terjadi pada tahun 1725. Sejak cerita Thomas Bartholin pertama kali terdengar hingga kini, paling tidak terdapat 200 kasus bahkan lebih laporan mengenai peristiwa misterius ini. Dari kurang lebih 200 kasus yang masuk, terdapat pola-pola yang hampir sama, ditemukannya pada semua tubuh korban atau pada lokasi kejadian. Dalam beberapa kasus, bahkan spray tempat korban tidur tidak terbakar sama sekali. Umumnya peristiwa ini terjadi ketika korban sedang berada di dalam rumahnya sendiri dan petugas koroner yang tiba di lokasi biasanya mencium bau asap dan bau amis di ruangan tempat insiden terjadi. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam kasus-kasus siapa saja para korban yang diberitakan termasuk dalam kasus-kasus SHC ini. Sekitar bulan Februari pada tahun 1725, Nicole Millet, seorang bangsawan dari Prancis yang tinggal di kota Reims, Prancis, sedang duduk di sebuah kursi kayu di ruangan keluarga rumahnya. Beberapa jam kemudian, Jean Millet, sang suami, masuk ke dalam ruangan keluarga yang sama dalam keadaan marah-marah sambil mencari istrinya.
Tetapi di ruangan itu ia tidak mendapatkan istrinya, melainkan tumpukan abu di atas kursi kayu. Keesokan harinya, sang suami dibawa ke pengadilan dengan tuduhan telah membakar istrinya. Namun, beberapa saat kemudian ia kembali dibebaskan karena tuduhan yang disangkakan kepadanya tidak cukup kuat. Lagi pula, Nicole Millet yang duduk di atas kursi kayu benar-benar terbakar, namun kursi kayu itu sendiri tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Pada tanggal 9 April tahun 1744, di sebuah kota kecil yang bernama Ipswich di Inggris Raya, seorang wanita tua berusia 60 tahun yang bernama Grace Pett sedang bermain bersama anaknya. Namun secara tiba-tiba tubuhnya terbakar di depan anaknya itu. Sungguh kejadian yang tidak masuk akal, namun terjadi. Kemudian pada tanggal 18 Mei tahun 1857 di Philadelphia bagian barat Amerika Serikat, seorang wanita berusia 68 tahun yang bernama Anna Martin ditemukan oleh anaknya yang bernama Samuel dalam keadaan tubuh bagian pinggang ke atas terbakar di dalam kamarnya. Samuel yang kebetulan bekerja sebagai pemadam kebakaran memperkirakan bahwa suhu yang menyebabkan ibunya terbakar itu mencapai suhu 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 derajat Celcius. Namun anehnya, suhu ruangan dalam kamar itu ternyata sangat dingin. Sebuah koran yang terletak sekitar 30 cm dari tubuh korban pun bahkan sama sekali tidak terbakar. Lalu kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 1980, seorang wanita muda yang bernama Annie Webb ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar tidur rumahnya. Ahli forensik yang melakukan penyelidikan bingung melihat keadaan si korban. Kondisi tubuh korban bagian atas telah menjadi abu, sedangkan tubuh bagian korban bagian bawah dalam keadaan hangus terbakar. Anehnya lagi, mayat Annie Webb berada di atas tempat tidur, sementara keadaan tempat tidurnya tidak menunjukkan bekas terbakar sama sekali. Dan inilah kasus SHC yang paling fenomenal dan bisa dibilang paling terkenal yang pernah terjadi. Fenomena SHC yang paling terkenal yang tercatat dalam sejarah menimpa seorang wanita tua yang berusia 67 tahun yang bernama Mary Hardy Reeser atau Mary Reeser yang tinggal seorang diri di sebuah apartemennya di Saint Petersburg, Florida, Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Juli tahun 1951 sekitar pukul jam 8 pagi, seorang tukang pos yang bernama Pansy mengantarkan telegram kepada seluruh penghuni apartemen. Saat Pansy tiba di pintu kamar Mary, ia mencium bau hangus dan mencoba menggedor pintu karena takut terjadi kebakaran saat pemilik kamar sedang tertidur. Pansy juga mencoba untuk membuka pintu dengan memutar gagangnya, namun gagang pintu terasa sangat panas dan ia pun panik dan segera menghubungi polisi. Lalu kemudian Pansy pun mendobrak pintu apartemen tersebut. Di dalam apartemen, ia merasakan hawa panas yang sangat menyengat dan memutuskan untuk berada di luar sambil menunggu kedatangan polisi. Beberapa saat kemudian, para polisi dan ahli forensik yang tiba di apartemen menemukan setumpuk abu seberat 10 pounds di atas kursi goyang. Juga sebuah tulang tengkorak yang terbakar dan bagian tengkorak tersebut telah mengecil menjadi seukuran bola baseball. Selain itu juga ada sepasang kaki yang masih utuh yang ternyata diketahui bahwa pemilik sepasang kaki tersebut adalah milik Mary Reeser. Para polisi dan ahli forensik awalnya menduga bahwa Mary tertidur dengan sebatang rokok yang masih dalam keadaan menyala di tangannya. Namun yang sangat mengherankan saat itu adalah kursi goyang kayu yang berada di sekitar abu tidak ikut terbakar dan tidak mengalami kerusakan. Dan anehnya, alarm asap yang terdapat di langit-langit ruangan kamar apartemen tersebut juga tidak menyala. Padahal, ahli forensik memperkirakan panas api yang membakar tubuh Mary mencapai 3000 derajat Celcius. Kasus itu pun membuat gempar seluruh Amerika Serikat dan terus-menerus menjadi berita utama selama beberapa waktu. Seorang profesor antropologis yang bernama Wilton M. Krugman dari University of Pennsylvania School of Medicine pernah mengatakan, "Saya merasa sulit percaya hal ini. Tubuh manusia yang terbakar dengan suhu tinggi bisa menyisakan kaki yang mulus tak terbakar sedikit pun. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam 1 Juli tahun 1951 itu? Ini sungguh suatu misteri. Seharusnya seluruh ruangan hangus terbakar. Ini adalah hal paling luar biasa yang pernah saya lihat." Ia merasa seperti tinggal di abad pertengahan di mana semua orang banyak berbicara tentang sihir dan black magic. Oke teman-teman, kita lanjut. Selain para korban yang langsung tewas di tempat saat mengalami kejadian SHC ini, ternyata ada juga korban yang berhasil selamat, salah satunya yang bernama Jack Angel, seorang sales pakaian di kota Savannah, Amerika Serikat. Ia mengalami fenomena SHC ini, namun untungnya ia masih tetap hidup. Pada tanggal 12 November tahun 1974, sepulang dari bekerja, ia masuk ke sebuah kamar hotel dan segera tertidur pulas karena kelelahan. Ia baru terbangun 4 jam kemudian dengan luka bakar yang tiba-tiba ada di seluruh bagian tubuhnya. Anehnya, ia sama sekali tidak merasakan sakit pada bagian luka bakarnya,
dan lagi tidak ada barang yang terbakar di sekitar tempat tidurnya. Merasa segala sesuatunya baik-baik saja dan tidak ada rasa sakit, Jack berjalan seperti biasa, tapi saat berjalan keluar kamar menuju lobi hotel, tiba-tiba ia merasa pusing dan langsung jatuh pingsan. Beberapa saat berikutnya ia terbangun di sebuah rumah sakit. Tetapi di antara para dokter yang memeriksanya, tak satu pun yang dapat memastikan asal luka bakarnya. Namun beberapa jaringan otot di lapisan dalam telah terbakar, sehingga lengannya pun terpaksa diamputasi. Para polisi yang memeriksa apartemen pun bahkan tidak bisa menemukan satupun sumber api di dalamnya. Oke teman-teman, itulah beberapa kasus yang mengerikan yang pernah terjadi akibat kasus SHC ini. Ada banyak teori-teori yang berusaha menjelaskan penyebab-penyebab peristiwa aneh ini. Teori-teori ini pada awalnya diajukan dengan melihat pola-pola yang sama yang ada pada para korban, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi dengan melihat pola-pola ini, beberapa peneliti mencoba untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai penyebab fenomena ini. Teori-teori tersebut adalah yang pertama, alkohol. Kebanyakan korban SHC adalah alkoholik. Ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa seorang peminum alkohol dapat mencapai level di mana alkohol di dalam darahnya dapat membuatnya terbakar. Namun teori ini dianggap tidak berdasar karena etanol hanya dapat terbakar apabila konsentrasinya lebih dari 2%. Namun teori ini dianggap tidak berdasar karena etanol yang berada di dalam alkohol hanya dapat terbakar apabila konsentrasinya lebih dari 23%. Teori ini menjadi tidak masuk akal karena jika manusia memiliki konsentrasi etanol 1% saja di dalam tubuhnya atau di dalam darahnya, maka bisa dipastikan orang itu akan langsung mengalami kematian. Teori yang kedua mengenai efek sumbu. Teori ini menyebutkan bahwa tubuh manusia ketika tersentuh dengan api rokok dapat menyebabkan timbulnya api yang membakar tubuh. Menurut para peneliti juga, lemak di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai substansi pembakar, sedangkan pakaian atau rambut korban berfungsi sebagai sumbu. Sementara lemak tubuh mencair karena panas, dia membasahi pakaian dan membuat sumbu terbakar secara perlahan-lahan. Ini sebabnya mengapa tubuh mereka terbakar sedangkan benda-benda di sekitarnya tidak. Ketika teori ini diajukan, orang-orang bertanya bagaimana menjelaskan potongan kaki atau tangan yang tersisa dari tubuh korban. Jawabannya adalah level temperatur pada tubuh korban. Masih menurut para peneliti, ketika dalam posisi duduk, tubuh bagian atas korban menjadi lebih panas dibandingkan kakinya. Analoginya adalah seperti kita menyalakan korek api. Api akan membakar kepala dan perlahan-lahan turun ke bawah. Tapi biasanya api akan mati sebelum membakar habis seluruh batang korek sehingga menyisakan sedikit batang korek bagian bawah. Teori ini cukup masuk akal, namun permasalahannya adalah kapan manusia atau kapan tubuh manusia dapat menciptakan efek sumbu ini. Dan pertanyaan ini pun tidak dapat dijawab hingga hari ini. Kemudian teori mengenai listrik statis. Teori lain mengatakan bahwa mungkin jenis pakaian korban telah memicu timbulnya listrik statis. Orang yang berjalan di atas karpet dapat menciptakan aliran listrik dan voltase yang cukup untuk menciptakan percikan-percikan api. Namun, teori ini juga dibantah karena walaupun voltase listrik yang dihasilkan cukup tinggi, energi yang tersimpan sangat rendah dan tidak cukup untuk menciptakan api. Kemudian ada teori yang bernama psikosomatik. Sebagian korban yang ditemukan meninggal adalah mereka yang hidup sendiri atau kesepian. Jadi, menurut sebagian peneliti, proses psikosomatik yang terjadi mungkin telah menimbulkan reaksi berantai dengan memproses nitrogen di dalam tubuh mereka dan menimbulkan reaksi berantai yang membuat percikan api dalam tubuh manusia. Teori ini juga dianggap terlalu mengada-ngada sebetulnya. Kemudian yang terakhir adalah teori gas dan listrik di dalam tubuh manusia. Dari antara semua teori yang diajukan, mungkin ini adalah teori yang paling masuk akal. Kita tahu bahwa tubuh manusia mengandung listrik dan di dalam tubuh manusia juga terdapat gas yang dapat menyalakan api. Contohnya adalah gas metana di dalam usus. Teori ini mengatakan SHC dapat terjadi ketika gas metana ini bercampur dengan listrik di dalam tubuh. Sekali lagi, ini termasuk teori yang masuk akal, namun seperti teori-teori sebelumnya, pertanyaannya adalah, kapan listrik dan metana di dalam tubuh manusia dapat menciptakan api? Pertanyaan ini pun belum bisa terjawab hingga sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan sekarang ini adalah teori menurut pandangan saya sendiri ya. Ini adalah sebuah kejahatan. Bisa jadi kematian para korban tersebut adalah akibat kejahatan dari orang lain, seperti akibat ulah sihir atau voodoo saat itu, atau bisa dibilang di Indonesia dinamakan santet. Namun, tidak ada yang tahu, tapi mungkin bisa aja terjadi gitu kan. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang mempunyai spekulasi atau teori-teori yang lain dari kasus kita kali ini, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman semua, sekian dulu cerita tentang kasus SHC kali ini. Bagi teman-teman yang suka akan video ini dan bisa langsung klik like, share, dan subscribe agar saya bisa terus semangat dalam mencari kasus-kasus menarik lainnya.
dan channel ini tentunya bisa berkembang lebih baik ke depannya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa cuci tangan, selalu jaga kesehatan ya, dan mari berdoa semoga negeri ini terbebas dari wabah virus corona yang sedang terjadi. Amin. Oke teman-teman, I see you again in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.